illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku dan segala macam bentuk pengabdianku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Subhanallah. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah selalu memberikan kita kekuatan, itunya kekuatan iman, sehingga dengan suasana dingin, hujan gerimis, kita diperkenankan Allah untuk hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dan tempat yang jauh, suasana yang dingin, bernilai ibadah dan diberi pahala yang berlipat dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita selalu bermohon kepada Allah, semoga segala bacaan salawat yang selalu kita baca tercurah buat junjungan alam ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, dalam waktu yang relatif singkat ini sebagai ilmu bagi kita pada hari ini, yaitu hikmah salat. Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, tadi surat Al-An'am ayat 162 kata Allah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki segala macam bentuk ibadah dan pengabdianku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Bapak Ibu sidang jemaah subuh, itu ikrar awak Bapak Ibu. Setiap sembahyang awak berikrar. Barangkali ikrar Bapak Ibu 5 kali sehari semalam, ya kan? Pertama, sungguhnya sholat yang kita lakukan setiap hari itu Bapak Ibu, ya kan? Supaya dia bernilai ibadah, itu tentu dengan niat murni karena Allah. Kemudian yang kedua, nusuki, segala macam bentuk pengabdian, segala macam bentuk ibadah. Ini di masjid Bapak. Tentu seperti baca Al-Quran, zikir, anak-anak saja di masjid itu duduk cerdik sedikit itu anak-anak saja ibadah tu Bapak Ibu. Itu pengabdian. Tapi kok baca cerita-cerita di masjid itu nak termasuk nusuk, tetapi itu masuk perbuatan yang mukmal, sia-sia, tak ada pahala ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah jemaah subuh betul. Lalu setelah itu ikrar awak setiap hari, setiap waktu salat, ya kan? Murni karena Allah. Tentu Bapak Ibu sudah jemaah subuh betul Allah. Lah begitu ikrar awak kepada Allah, tentu ada pengaruhnya dalam kehidupan awak sehari-hari. Ya, tetapi ya Bapak Ibu, kalau salat tu asal gugur kewajiban, ya tidak ada apa-apa dah, tidak ada pengaruh ya, tidak ada dampaknya dalam kehidupan sehari. Tetapi kalau Allah diserahkan bulat-bulat kepada Allah, insya Allah salat itu bisa membentuk kepribadian seorang muslim. Yang pertama, Bapak Ibu sidang masuk rahmat Allah, salat itu yang pertama penggunaannya di jasmani awak, sehat awak ya Bapak Ibu, ya kan? Contohnya Bapak Ibu,
Dalam tubuh awakku ada sesuatu yang diciptakan Allah, itu fungsinya memompakan darah. Itu jantung. Ya kan? Jadi ada organ tubuh yang tidak pernah dicapai oleh jantung, yaitu otaknya tinggi. Ya kan? Nah, bila jantung kau bisa memompakan darah, sehingga kalau darah sampai ke kepala, pemikirannya pasti cerdas. Itu pada saat sujud, terutama sujud subuh. Pokoknya Bapak Ibu, ruku awak tu jen asal ruku. Enak, kan ada orang ruku sebentar angkat balik. Ya kan? Padahal waktu ruku tu lah mulai darah ti menekek ke kepala awak. Kemudian waktu sujud, baru full sampai ke kepala awak. Itu makanya sujud itu jen dia cahan seperti macahan kakak baru wangi, dia kelek. Jadi kira sampai dah. Ya Bapak Ibu. Kalau semua yang di rumah seorang kan gitu. Sujud itu kayak cetok ayam. Ya. Bapak Ibu sidang maksud. Jadi waktu sujud itu darah sampai ke otak. Makanya orang yang sering sujud, apalagi sholat subuh, dia sehat. Cuma alasan Bapak Ibu, waktu sujud itu agak lama, tagak pasti panih di kepala awak. Sanang atau kepala awak artinya darah sampai. Makanya orang yang rajin sujud itu pikirannya cerdas. Iya. Selalu memikirkan besok aku nan kau makan. Apa usaha yang kerajaan. Ada dosa tu Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau orang yang nak mau sujud, lainlah pikirannya Bapak Ibu. Besok kau sia nang kau makan lain. Nak nangka dimakan, jadi sia nangka dimakan dipikirnya. Sebabnya darah nak sampai ke kepala kau lah. Pikirannya yang lain-lain Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Contohnya orang yang tak rukuk sujud, sia nang kau makan lain. Digajinya diorang bekerja harian. Hariannya datangnya. Capek-capeknya sudah tu lama. Tu seketik petihnya. Ketika orang punya ada, lama. Orang bekerja. Ketika orang punya tak ada, yang main-main. Ikut doa kau. Kau rajin dah kerja masih tunggu kerja capek sudah capek selesai tapi ti senek ya. Nah, Bapak Ibu, kan lama makan orang namanya tu. Bapak Ibu sidangnya masuk. Jadi itu sehat. Banyak sujud, apalagi subuh, sehat kita Bapak Ibu. Sehat pemikiran. Ada jalan-jalanan nampak ada. Yang kedua, Bapak Ibu sidangnya masuk dengan Allah. Yang kedua, orang yang rajin sujud itu merasakan Allah dekat dalam hidup. Iya Bapak Ibu, kalau orang merasakan Allah dekat dalam hidup, takut dia melakukan perbuatan salah sekecil apapun, ya, tidak mau hanya mengambil hak orang. Nah, jadi nak punyanya nak mau ambil. Kalau dulu orang Maliang Bapak Ibu malam hari yang ambil. Tak. Kalau kini tidak, orang Maliang terang-terangan mengambil barang orang terang-terangan kini. Orang dah takut dah. Seakan-akan Allah tu nak melihat. Kayak itu Bapak Ibu. Dikiranya yang berlalu tu, yang berpuluhan tahun yang berlalu tu telah habis. Enggak. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau awak merasakan dekat Allah dekat dalam hidup, takut tak berbuat yang kira-kira itu perbuatan dosa, baik yang kecil. Takut ke Bapak Ibu, sebab itu semuanya akan dibalas Allah. Takut kalau duduknya berdua bertiga mancat orang, sebab Allah Allah mandai. Itu kan dosa itu Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang lain Bapak Ibu.
Jadi orang-orang yang sholat itu dia disiplin, merasakan Allah dekat dalam hidup. Kalau kebanyakan awak, disiplin awak itu disiplin kuciang. Kita tahu kuciang apa ibu? Awak akan makan, ada lauk panggang, duduklah kuciang. Nyalon-nyalongan tangannya ini dekat ke piring. Atau ini kuciang kan? Dekat tangan ke piring. Satu orang mulai-mulai dekat. Rupanya orang tuanya pergi kalau kamu ambil ia basuh, lauk tadi hilang sekali. Aku cantik hilang. Tadi sekali kuciang. Telengah orang lalu dia. Ya, kayak itu banyak apa-apa nih bu. Dikiranya Allah tu nak melihat. Orang ada. Kira-kira nak dapat ada biar. Itu namanya disiplin kuciang. Cuma sopannya ketika ada majikan yang hukum. Kalau di belakangnya telengah habis nampak watak kuciang dan sebenarnya. Ya bapak nih bu. Itu merasakan Allah dekat dalam hidup. Yang ketiga Bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah. Orang yang rajin sujud itu timbul sifat tawadu, rendah hati. Ya, artinya rendah hati, berkata lemah lembut kepada siapapun. Ya, meskipun itu orang-orang itu ketek, mungkin badannya nak ketek, umurnya nak ketek, tapi ilmunya mungkin gadang. Ya, Bapak Ibu. Orang kadang gini nampak Bapak Ibu, ada orang tua kok. Kalau lama itu, panalo rumah kepada kene kok. Bapak Ibu, sebaliknya gitulah. Yang ketek ia memuliakan orang muda, yang tua. Suka tegur sapa. Ya, bersih di jalan, ucapkan assalamualaikum. Tidak membuang muka doh. Anda melihatkan mukamu yang tidak bagus. Bapak Ibu, kalau mengecek awak pelihara lidah, jangan sampai tersinggung orang mengecek. Ya, sama kayak orang tekan tweet, dan ditembaknya lantai, 2 orang akan naik. Ya, dia mengecek nak. Santai Bapak Ibu. Dan ditapuknya nyubangi ke dinding, ditinju dinding. Sasarannya adalah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang. Jadi tawadu, rendah hati, tidak rendah diri dah, rendah hati. Orang rendah hati itu bahasanya lembut, senang orang dengar kesenya. Ya, dia orangnya gurau, lucu kan dia nak galak dah. Tapi orang senang dengar. Kan ada orang mendengar kalau dia mengecek, sakit dia orang. Jangan ya lah, udah mengecek, sakit dia renang mengecek. Bapak ini sidangnya masuk. Jadi itu 3 tu Bapak Ibu. Yang pertama, orang yang rajin sujud, apalagi subuh, sehat orangnya. Sebab darah sampai ke kepalanya. Yang kedua, merasakan Allah dekat dalam hidup. Apapun yang bukan miliknya, ya apapun yang dilakukannya itu merugikan dirinya. Dosa sekecil apapun, tidak mau yang melakukan. Itu dicatat oleh Allah. Ada rakib dan atid sebelah kiri kanan Allah. Yang ketiga, orang yang rajin sujud itu bersifat tawadu, rendah hati. Berbanyak maaf bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.